Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifatur Rohma, NPM 21901082137, program studi akuntansi di Universitas Islam Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir studi independen Kampus Merdeka di Altera Academy dengan nama kegiatan Become a Master of Golang Programming. Selanjutnya, latar belakang dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan demi kebutuhan industri yang berkembang semakin pesat. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Altera Academy bersama Kampus Merdeka berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyiapkan mahasiswa agar siap untuk bersaing di dunia kerja. Program Become a Master of Golang Programming ini meliputi pembelajaran individu dengan menggunakan bahasa pemrograman Golang dan proyek akhir dalam bentuk tim yang terdiri dari beberapa keahlian khusus. Pada pembelajaran individu, setiap peserta akan mengikuti kelas dalam bentuk asinkronus dan sinkronus. Pada akhir pembelajaran, setiap peserta akan mengikuti ujian akhir berupa pembuatan proyek akhir dan melakukan presentasi proyek akhir sebagai syarat kelulusan. Untuk lingkup kegiatan kali ini yakni dengan nama kegiatan Become a Master of Golang Programming. Masa kegiatan dimulai dari tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan 29 Juli 2022. Untuk waktu pelaksanaan dimulai dari jam 8.30 waktu Indonesia Barat sampai jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dilakukan oleh seluruh peserta berjumlah 100 orang dari berbagai macam kampus dan jurusan yang berbeda. Tujuan kegiatan ini yakni yang pertama, peserta menguasai dasar pemrograman Golang hingga advanced topic. Kemudian peserta mampu merancang dan membuat aplikasi yang dapat mengkonsumsi RESTful API ataupun Echo Golang. Peserta mampu mengimplementasikan kode structure yang efektif untuk mengatur agar perangkat lunak mudah untuk dipelihara dan dikembangkan. Kemudian peserta mampu melakukan deployment. Selanjutnya, peserta mampu mengimplementasikan unit testing untuk menguji secara otomatis setiap fungsi dalam sistem. Selanjutnya, submateri pada kegiatan Become a Master of Golang Programming ini, yakni yang pertama, basic pemrograman Golang, kemudian algorithm and data structure, database management system, design and management project, REST API, deployment CI/CD, mini project, HackerRank live code, capstone project, dan professional skills. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini yakni peserta diharapkan mampu membuat suatu produk teknologi dengan data dinamis atau website development dan memiliki kemampuan untuk bekerja sebagai back-end programmer. Lulusan dari program ini memiliki peluang karir pada bidang IT sebagai Golang developer, di mana Golang developer sendiri adalah IT talent yang menggunakan Go language untuk membangun web page dan produk software. Selanjutnya saya akan menjelaskan organisasi atau lingkungan organisasi Mitra MSIB, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang Altera Academy. Untuk struktur organisasinya sendiri yakni ada CEO Altera Academy sebagai petinggi, ada staff finance, staff akademik, staff immersive program, staff business development, staff engineering, dan staff PM. Altera Academy sendiri adalah coding bootcamp Indonesia untuk semua orang, baik dengan background IT dan non-IT, untuk menjadi programmer dengan kualitas terbaik di industri saat ini. Lingkup pekerjaan yang dilakukan, yakni peserta akan melakukan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Kemudian pada akhir pembelajaran, setiap peserta akan mengikuti ujian akhir berupa pembuatan proyek akhir dan melakukan presentasi proyek akhir mereka sebagai syarat kelulusan, yang mana akan dihadiri oleh setiap kaprodi atau dosen pembimbing mereka untuk melihat secara langsung perkembangan mahasiswa mereka, baik dari segi technical skill maupun soft skill. Pada proyek akhir ini merupakan gabungan dari beberapa program, sehingga satu kelompok terdiri dari back-end engineer, front-end engineer, mobile engineer, UI UX designer, dan quality engineer.
sehingga membantu mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman layaknya dunia kerja yang membutuhkan kerjasama, kolaborasi, komunikasi antar tim. Selain itu, siswa dapat mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari sebelumnya dengan membuat sebuah produk teknologi berdasarkan real case. Selanjutnya, deskripsi pekerjaan. Adapun deskripsi pembelajaran yang telah dilaksanakan berdasarkan tipe modul, yakni yang pertama basic pemrograman Golang, diharapkan peserta dapat menggunakan dasar bahasa pemrograman Golang secara efektif dan efisien. Kemudian algoritma dan structure data. Diharapkan peserta mampu mengoptimasi algoritma secara efisien. Kemudian database management system. Diharapkan peserta mampu menggunakan database SQL dan NoSQL atau MongoDB. Selanjutnya, design and management project. Diharapkan peserta mampu mendesain sistem beserta manajemen project dengan baik dan benar. REST API. Di sini diharapkan peserta mampu membangun sebuah REST API menggunakan clean arsitektur dengan integrasi JWT, ORM, third party, dan unit testing. Selanjutnya, deployment atau CI/CD. Diharapkan peserta mampu melakukan deployment ke dalam cloud server secara otomatis. Kemudian, untuk mini project, diharapkan peserta mampu merencanakan, mengimplementasi, konsultasi, dan presentasi project secara individu. Untuk hacker rank live code, diharapkan peserta mampu memecahkan masalah dengan sebuah coding. Selanjutnya, professional skills, diharapkan peserta memiliki pemahaman dalam berkarir di dunia teknologi dan skill non-teknikal seperti manajemen skill dan leadership yang dibutuhkan untuk menunjang karir di masa yang akan datang. Kemudian proyek akhir yakni capstone project, diharapkan peserta mengimplementasikan hasil pembelajaran dengan merancang dan membuat sebuah produk teknologi berupa aplikasi sesuai dengan tren dan kebutuhan industri. Selanjutnya, jadwal kegiatan expert class. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan, yakni ada self-study activities, post-learning, monthly test, exploration, in-class activity, monthly in-class activity, dan special class. Detail activity-nya sendiri yakni ada reading dan pre-record video, doing quiz, doing summary, doing homework and practice, coding competence test, mini project, review and Q&A dengan mentor, new task explanation dengan mentor juga, professional skill development, one-on-one dengan mentor. Dan one-on-one ini additional, jadi tidak wajib. Untuk waktunya sendiri yakni dimulai dari jam 8.30 WIB sampai jam 21.30 WIB. Selanjutnya untuk jadwal kegiatan project class, yakni capstone project. Detail activity-nya sendiri ada project team collaboration, dan review and Q&A, dan new task explanation. Selanjutnya pengembangan platform forum group discussion. Pada proyek akhir kali ini kami mendapatkan topik forum group discussion, di mana topik ini sudah ditentukan oleh pihak Altera Academy sendiri. Dengan topik forum group discussion ini kami beri nama Mood. Mood sendiri hadir sebagai tempat berdiskusi dengan user yang mempunyai minat sama, sehingga bisa mendapatkan insight yang jauh lebih banyak dari hasil diskusi yang sudah dilaksanakan. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, menyediakan ruang bagi pengguna untuk terbuka dan terhubung. Yang kedua, memberikan rekomendasi tentang pesan berantai, penulis kategori baru berdasarkan preferensi pengguna. Yang ketiga, platform bagi pengguna untuk berbagi pemikiran dan pengalaman mereka saat berinteraksi dengan pengguna lain yang akan memotivasi mereka untuk terus membagikan berbagai wawasan yang baru. Selanjutnya, untuk proses pelaksanaan proyek. Untuk capstone project sendiri adalah proyek akhir yang merupakan proyek kolaboratif yang terdiri dari beberapa role yang umumnya ada dalam satu tim software development, seperti ada back-end, front-end, UI UX designer, mobile engineer, dan quality engineer. Untuk membuat sebuah produk teknologi berdasarkan standar value dan effort project yang telah disetarakan dengan industri IT. Pada proyek kali ini kami mendapatkan topik forum group discussion, di mana kita harus berkolaborasi untuk membuat produk teknologi sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Produk teknologi yang kami buat diberi nama Mood. Mood sendiri hadir sebagai tempat untuk berdiskusi tanpa limitasi dengan user yang punya minat sama dan mendapatkan insight yang jauh lebih banyak dari hasil diskusi yang dilaksanakan.
Selanjutnya untuk tim capstone project sendiri ini juga sudah ditentukan oleh Altera Academy. Tim ini dibagi menjadi 5 tim dengan total 9 mahasiswa. Adapun detail masing-masing tim adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Rohmatul Laili Arba Anissa dan Kadek Wibawa Putra Suntana dari divisi UI UX. Selanjutnya Rian Syamulu Hindranawan dan Virga Yonda dari divisi Quality Engineering, Dwi Kifalafi Muhammad Ramdhani dari divisi Mobile. Selanjutnya Erik Rio Setiawan dan saya sendiri Sarifatul Rohmat dari divisi Backend. Selanjutnya Bagas Dwi Novianto dan Lutfi Darmawan dari divisi Frontend. Untuk pengerjaan proyek kali ini, setiap mahasiswa memiliki tugas sesuai dengan role masing-masing, sehingga nantinya dapat dihasilkan proyek yang berkualitas dan dapat digunakan khalayak umum. Selanjutnya, dilakukan diskusi kelompok untuk menentukan MVP atau minimum viable product dan pembuatan alur program. Apabila pembuatan alur program sudah sesuai, dilanjutkan dengan pembuatan UI UX design oleh tim UI UX. Nah, seusai tahap ini, pihak back-end, front-end, dan mobile akan mengimplementasikan desain tersebut menjadi sebuah kode program. Terakhir, untuk tim Quality Engineering atau QA akan melakukan testing dari semua sisi untuk menemukan bug yang ada. Selanjutnya untuk hasil project dari sisi back-end. Di sini ada setelah membuat back-end API forum group discussion yang digunakan untuk mengolah data yang dikirim dari front-end maupun mobile. Dokumentasi API sendiri adalah ada endpoint login, register, kategoris, dan admin. Selanjutnya ada lagi endpoint untuk threads, ada get threads, ada create thread, kemudian get thread by ID, kemudian update thread, and follow unfollow thread, like unlike thread, add moderator to thread, dan remove moderator from thread. Selanjutnya untuk dokumentasi API untuk endpoint untuk get users, endpoint untuk get on profile, get user by username, banned unbanned user, follow unfollow user, dan get user thread. Selanjutnya untuk dokumentasi API untuk endpoint guest. Ada get threads, get thread by ID, get thread comments, get user by username, dan get user threads. Untuk hasil unit testingnya sendiri, yakni dari service layer sudah 100% dan untuk layer controller 93,6%. Hasil unit testing yang hampir 100% ini sudah berhasil. Selanjutnya untuk teknologi yang kami gunakan pada pengerjaan proyek kali ini, yakni pertama ada Go sebagai bahasa pemrograman, Echo untuk web framework, PostgreSQL untuk pembuatan database, JWT untuk autentikasi, Testify Mockery untuk unit testing, Docker dan Docker Compose untuk deployment, GitHub Action untuk CI/CD, Bgrip untuk password hashing, Nano ID untuk ID generator, TLS Transport Layer Security, dan custom domain yang bisa dilihat di eric.my.id. Nah, ini untuk project management yang kita gunakan, kita menggunakan Trello. Ini ada to do B, ada in progress B, dan B, dan need fix from me. Dan ini karena sudah tidak ada progress yang masih berjalan dan semua progress sudah selesai. Ini sudah kami buat. Untuk hasil akhir project dari mood ini, terdapat hasil pengerjaan hasil dari kolaborasi dari tim back-end engineer, front-end engineer, mobile engineer, UI UX designer, dan quality engineering. Pada proyek kali ini menghasilkan sebuah produk teknologi berupa web view dan mobile view dengan hasil unit testing yang hampir 100% coverage semua, yang menandakan bahwa proyek yang kita buat sudah berhasil. Berikut saya lampirkan untuk dari kelompok 22 dengan topik forum group discussion. Nah, ini untuk kita akan memasukkan username dan password dan bisa untuk login. Jika belum, akan diarahkan register page, email, name, username, dan password. Guys, di sini berarti guys ini belum mempunyai akun. Jadi hanya bisa untuk melihat thread, belum bisa untuk komen dan like, belum bisa. Selanjutnya untuk user. Nah, user di sini berarti sudah memiliki akun dan dia juga dan like juga sudah bisa. Selanjutnya kategori pada web. Ini untuk view web, untuk create thread. Di sini ada kategori, ini contohnya dan deskripsi sendiri, dan selanjutnya bisa di-save. Nah, untuk ada like, bisa memfollow thread, juga bisa komen. Moderator ada Arba, Anissa, dan Lutfi.
Selanjutnya, dashboard. Di sini admin bisa melihat dan total web view untuk kategori di sebelah. Di sini admin bisa judul dan deskripsi kategori, bisa mengeban atau mereport user yang melanggar aturan saat menulis thread. Seperti selanjutnya untuk admin thread sendiri, ini ada kategori dan tanggal pembuatan. Nah, di sini ada splash screen. Di sini saat kita membuka akan muncul onboarding page, di mana ranking ini didapatkan dari seperti total like dan total thread yang dibuat oleh user. Nah, ini ada add thread page, di mana ini bisa membuat thread. Seperti ada title thread, kategori, dan what's your thread-nya. Ini ada username, ada total follower. Ini untuk profile page-nya seperti ini. Ada admin, ini dashboard, dan moderator. Ini kita bisa untuk kategori, deskripsi, dan tanggal pembuatan seperti ini. Bisa selanjutnya untuk thread admin sendiri, ini berisi data-data user yang telah membuat thread dan juga bisa menghapus thread tersebut. Detail thread page-nya sendiri ini pembuatan dan deskripsi thread. Untuk thread report page ini bisa mereport atau meng-ban user. Selanjutnya ini untuk report detail page-nya, ini bakal ada title, report reason, report by, tanggal report, dan report source. Untuk kesimpulan pada pengujian proyek kali ini, yakni berdasarkan hasil akhir proyek yang telah dijabarkan, pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi proyek pada platform forum group discussion dapat bekerja sesuai yang diharapkan. Dengan demikian, dapat dihasilkan perangkat lunak yang teruji baik dari sisi fungsionalitas maupun keamanan sistem. Saran untuk kegiatan ini yakni laporan ini masih banyak kekurangan, baik dari segi penulisan, pelaporan, maupun dari segi pengembangan perangkat lunak dan pengujian sistem. Masa pengerjaan proyek yang relatif singkat ini menjadi kendala utama dalam pengerjaan proyek ini, sehingga proyek yang dihasilkan belum sepenuhnya maksimal sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan lebih lanjut terhadap fitur-fitur yang ada pada platform ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya minta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.